Cheers. It's Great Good to see you. Okay, good night. Have a good night. Bye-bye. Love you. It'd be nice if you helped me. Honey, I am so exhausted. I just honestly want to relax for a little bit. Thank you and helped me with the dishes. All right? I care. We don't go anywhere together. So I can make enough money to support both of us. That's all you do! Want to be left the hell alone! Is that what you want? Yeah. I am done. I deserve somebody who gives a shit. You're a prick. Hari itu Gary bersama sahabatnya Johnny sedang menonton pertandingan baseball. Gary merupakan seorang pria bermulut manis dan penuh akal. Namun dia juga dikenal orang yang suka berlaku sesuka hatinya seperti contoh berikut. Di antara penonton, Gary melihat seorang gadis cantik bernama Brooke. Padahal Brooke lagi menonton bersama pria yang lagi mendekatinya. Tapi Gary nggak peduli dan berusaha merebut hati Brooke secara terang-terangan. Saat pertandingan usai, dia nekat mengajak Brooke nongkrong sambil merendahkan pasangannya dengan silat lidahnya yang udah ban hitam. Bagi Gary, pria culun seperti itu tidaklah cocok untuk figur seperti Brooke. Lihat tingkahnya jelas membuat Brooke ilfil dan berusaha keras menolak ajakannya. Singkat cerita, mereka akhirnya pacaran dan memutuskan tinggal bersama. Ini baru namanya womanizer. Gary adalah pemilik tur Three Brothers bersama abang dan adiknya. Dia sekaligus merupakan pemandu bus wisata kota Chicago. Tiga saudara ini bermimpi turnya kelak akan memiliki armada laut dan udara juga. Brooke sendiri bekerja di sebuah galeri seni milik seniman bernama Marilyn bersama temannya si melambai bernama Chris. Malam itu mereka akan adakan makan bersama keluarga besar di rumah. Gary yang baru pulang kerja membawakan lemon titipan Brooke, setelah itu dia pergi ke ruang tamu untuk bersantai. Masalah muncul kala lemon titipan Brooke tidak sesuai jumlah pesanan. Brooke yang seorang perfeksionis akut ini tentu mempermasalahkan hal tersebut. Namun bagi Gary itu bukanlah perkara besar yang harus diributkan. Seperti keributan pasangan pada umumnya, hal kecil akan merembet kemana-mana. Lihat Gary yang malas-malasan tanpa membantunya siapkan acara membuat Brooke meradang. Padahal Brooke juga bekerja dan harus ke pasar serta menyiapkan makan malam. Gary bahkan menolak untuk sekedar merapikan meja makan dengan 1000 alasan tidak masuk akalnya. Brooke yang malas perpanjang masalah meminta Gary setidaknya mandi sebelum ada tamu datang. Lagi-lagi Gary menolak karena mau nonton cuplikan baseball dulu. Dia merasa bisa mandi secepat kilat, jadi itu bukan persoalan. Tanpa diduga, mendadak tamu datang sehingga Gary kalang kabut menuju kamar mandi sampai membuka pintu untuk tamu aja dia malas. Sejurus kemudian acara makan bersama dimulai. Hadir keluarga Gary yakni mamanya, sang adik bernama Lupus, dan abangnya si Dennis serta istri. Di keluarga Brooke ada mamanya Wendy, abang bernama Richard, dan sang papa Howard. Kedua keluarga sangatlah berbeda secara latar belakang. Keluarga Gary adalah orang Polandia yang cenderung santai dan cuek, sementara keluarga Brooke cukup perfeksionis dan formal. Selain itu, mereka memiliki jiwa seni yang tinggi. Sampai-sampai Richard pamerkan suara emasnya di acara makan malam tersebut. Biarpun secara latar belakang Brooke dan Gary tidaklah terlalu cocok, tapi namanya cinta semua bisa dikesampingkan. Singkat cerita, para tamu beranjak pulang setelah selesai makan malam. Begitu mereka pergi, Gary kembali ke ruang tamu untuk main game tanpa ada niat membantu Brooke membereskan sisa makan malam. Hal itu menjadi puncak kesabaran Brooke sedari tadi. Dia luapkan semua unek-uneknya yang harus pontang-panting menyiapkan acara. Dengar itu dengan perasaan terpaksa, Gary mau bantu cuci piring. Namun Brooke tidak suka cara Gary yang tidak memiliki inisiatif. Lalu Brooke kembali mengungkit masalah lemon adalah diakibatkan diri Gary yang tidak pedulian. Dan juga Gary hanya mau lakukan hal yang dia suka dan tidak mau berurusan dengan hal yang Brooke senangi. Karena itu selama pacaran mereka tidak pernah pergi ke suatu tempat bersama. Gary nggak mau kalah, dia hanya minta Brooke menghargai dirinya yang udah kerja keras dan butuh sedikit waktu bersantai saat balik kerja. Yang Gary dapat selama ini adalah omelan protes dari Brooke mengenai cara hidupnya. Padahal kadang Gary hanya butuh waktu untuk sendiri. Dengar itu, Brooke kabulkan keinginan Gary untuk bisa sendiri, sehingga Brooke meminta putus dari Gary. I'm done. I don't deserve this. I really do not. I'm not spending one more second in this prick. You're a prick.
Gary mau coba perbaiki hubungan, namun sepertinya gengsi sebagai prianya muncul. Karena itu dia batalkan dan pergi dari rumah. Di mana tindakan tersebut tentu membuat Brooke kecewa berat. Lalu layaknya hal lazim yang dilakukan pasangan putus, Brooke curhat ke sahabatnya bernama Eddie, sedangkan Gary pergi tenangkan pikiran di tempat Johnny. Uniknya, hal ini terjadi pada semua orang. Sahabat perempuan akan mensupport keputusan temannya dan menyalahkan si pria. Kalau sahabat si pria akan memberi dugaan ataupun solusi-solusi aneh. Yang jadi pikiran Gary adalah masalah rumah yang mereka beli bersama. Jadi, untuk sementara mereka tetap tinggal serumah sambil melihat keadaan ke depan, di mana Brooke menguasai kamar tidur sedangkan Gary menjadi raja di ruang tamu. Esoknya, kabar putusnya hubungan Gary telah diketahui keluarganya. Hal itu membuat Gary bad mood dan berniat pulang. Padahal Dennis meminta laporan tur darinya untuk kelengkapan dokumen. Tapi lagi-lagi Gary bertindak sesuka hatinya dengan pergi tanpa pedulikan Dennis. Di sisi lain, Chris juga mengetahui berita putus tersebut, begitupun sang seniman Marilyn. Tahu asistennya sedang sedih, Marilyn perintahkan dirinya cuti sebab dia takut mood Brooke bisa merusak bisnisnya. Berhubung itu perintah bos, Brooke terpaksa ikuti. Namun, begitu sampai rumah dia dikagetkan sesuatu. Oh, hey, Brooke, how are you? Merasa setengah rumah adalah haknya, Gary menyingkirkan ruang makan untuk ditaruh meja biliar dan mengundang Johnny serta si kacamata bernama Regal untuk bermain. Hal itu tentu membuat Brooke meradang dan mencurahkan isi hatinya pada Eddie. Bagi Eddie itu tentu tidak bisa diterima, jadi Brooke diminta membalas perlakuannya. Jadi saat Regal hendak pulang, dia menyaksikan Brooke yang melempar keluar pakaian Gary. Daripada suasana makin keruh, Regal dan Johnny putuskan kabur cepat mungkin. Malamnya Brooke pergi bermain bowling bersama Eddie dan teman lainnya. Tanpa disangka, Gary datang karena biasa selalu bermain bersama. Lihat itu, Brooke memintanya pulang sebab mereka tidak suka pada Gary. Gary nggak setuju mengajak mereka voting. Karena sebagian besar adalah teman Brooke, tentu mereka mendukungnya. Begitupun suami Eddie bernama Andrew yang terpaksa mendukung Brooke. Merasa dipermalukan, Gary turuti kemauan mereka. Tanpa dia duga, Andrew memanggilnya untuk meminta kembali seragam tim bowling. And, he's not as tall as you, but I'm gonna have to request that I have my wrist guard back then. Just give me the goddamn wrist guard, please. Thank you. Menurut Eddie, cara Brooke terlalu kasar, namun Brooke bilang itu caranya agar Gary bisa sadar. Sebab Gary sangat menyukai tim bowling tersebut. Brooke merasa kalau mengambil semua yang Gary suka itu akan membuatnya berubah. Nyatanya, Gary malah pergi dugem bersama Lupus. Untuk menghibur Gary, Lupus membawanya untuk bersenang-senang dan siapa tahu akan mendapatkan yang baru. Sejurus kemudian Gary pulang dan dapati Brooke bekerja di ruang tamu. Teringat akan pengusiran tadi, Gary balas dengan mengusir Brooke dari sana. Di kesempatan itu Gary memintanya untuk pindah keluar tapi Brooke jelas menolak. Karena itu Gary minta dia hargai ruang tamu adalah areanya sehingga dia boleh lakukan apapun yang dia mau, begitupun Brooke dengan kamarnya. Pertengkaran mereka berujung pada hinaan pada anggota keluarga masing-masing. Bahkan Gary menuduh Richard adalah penyuka sesama jenis. Brooke yang gak tahan mendengar hinaan tersebut memilih masuk ke kamarnya. Go enjoy your room, Brooke, because I'm gonna enjoy mine. Sleep in. Gary terbangun oleh suara berisik dari kamar Brooke. Saat dia periksa, rupanya Richard sedang melakukan latihan vokal di dalam. Seperti kata Gary, Brooke bebas mau ngapain aja di kamarnya, jadi dia perbolehkan Richard untuk latihan di sana. Gary yang gak terima karena tidurnya terganggu mulai bermain kasar. Namun Richard ternyata jago kungfu. Now. Gary, you take a pitch. Here we go. Here we go. Here we go, from the bridge. Brooke yang pulang dan lihat Gary babak belur merasa puas. Gak mau direndahkan, Gary beralasan dia diserang dadakan dalam kondisi setengah bangun. Tentu Brooke gak pedulikan alasan dari Gary si mulut lancip. Dan juga dia ingatkan mau batalkan malam permainan bersama teman mereka di rumah. Tapi Gary gak setuju dan mau tradisi itu tetap dilanjutkan sehingga mereka bersiap untuk jadi tuan rumah. Karena sekarang udah putus, Brooke gak pedulikan ada tidaknya makanan bagi tamu. Terpaksa Gary hanya sajikan makanan ringan seadanya di rumah mereka yang kini berantakan. Di tengah ngobrol santai, Eddie dan Andrew datang yang buat Gary gak senang. Walau itu undangan Brooke, tapi Gary ngotot ajak voting buat ngusir mereka. Sayangnya Gary kalah di voting tersebut. Come on, Johnny, put your hand up, please. Come on, thank you. You might want to go ahead and touch some sky. Thank you. Come on. You know we need 8, though. Come on. Put your hand. Acara dimulai dengan permainan menebak gambar dari lawannya tuan rumah yakni Regal dan kawan-kawan. Dan gambar ronde itu berhasil ditebak mereka.
Lalu lanjut ke tim Gary dengan si Brooke menjadi pemandu gambar untuk ditebak. Bukannya berhasil, Gary dan Brooke malah berakhir ribut yang membuat malam permainan bubar seketika. Shoe than a small shoe, and no one got it. Do a better job than this. No, I'm sorry, I have a great talent. No. Because you got the nuts part down, Picasso. Goddamn talk to you about anything Because you I couldn't want. even draw. Melihat hubungan mereka berdua, Regal berusaha mencarikan solusi. Gary masih ingin Brooke pergi dan membayar kompensasi penalti atas rumah tersebut, namun jelas ditolak Brooke. Saat keduanya mulai beributkan, uang yang mereka keluarkan untuk rumah tersebut membuat Regal memberikan jalan terbaik. Berhubung mereka nggak bakal sanggup mencicil rumah itu sendiri, Regal saran agar rumah dijual. Selain itu, nantinya mereka bisa jalani hidup masing-masing. Regal bakal rela tidak mengambil komisi penjualan, padahal dia adalah agen properti. Merasa saran itu adalah yang terbaik, Gary dan Brooke sepakat untuk menjual rumah. Condo settles, I think I'm gonna lose him. Yeah, but game night was so... I'm just kidding, it's me. I'm gonna have to call you back. Esoknya di tempat kerja, Brooke yang udah frustasi meminta saran pada Marilyn mengenai hubungannya dan Gary. Marilyn yang udah profesional ini mau Brooke membuat Gary merasa menyesal. Caranya adalah dengan membuatnya cemburu dan panas hati. Brooke coba ikuti saran Marilyn malam itu juga. Dengan sengaja dia berjalan melewati Gary tanpa sehelai benang pun. Sebagai pria normal, Gary tentu melirik dan mulai merasakan sedikit pemberontakan pada kepala atas dan bawahnya. Namun demi gengsi dia mencoba tidak peduli. Tiba-tiba seorang pria bernama Paul datang mencari Brooke. Rupanya Paul adalah teman kencannya malam itu. Gak lama Brooke keluar dan Gary memberi saran memesan apple martini agar Brooke bisa menggelinjang. Dengar itu Brooke buru-buru menarik pergi Paul. Walau so asik, sebenarnya dalam hati Gary merasa panas. Apalagi Paul sepertinya adalah orang kaya. Setibanya di restoran, Paul asik membahas bisnis dan omong kosong lainnya yang buat Brooke ilfil. Ditambah Paul beneran langsung memesan apple martini. Mendadak telepon Brooke bunyi dan sambil berakting dia pura-pura kaget. Dengan beralasan temannya kecelakaan, Brooke segera pamit dari sana. Ternyata telepon tadi dari Eddie yang merupakan rencana dari Brooke. Merasa orang tadi terlalu cupu dan gak jelas, Brooke mau cari pria lain buat bikin Gary cemburu. Itu artinya Brooke sebenarnya masih mengharapkan Gary. Sayangnya Gary belum juga berubah. Pagi itu di tempat kerja dia ribut dengan Dennis akibat masalah laporan tur yang belum dikerjakan Gary. Padahal Dennis butuh untuk pembukuan dan rencana investasi tur mereka. Gary yang merasa butuh belas kasihan karena baru putus tidak pedulikan masalah Dennis. Dan lagi, Gary menunjukkan sisi egois dan narsistiknya. Dia bilang orang ikut tur itu adalah karena dirinya selaku pemandu wisata. Selesai sampaikan itu, dia pergi meninggalkan kantor. How big's your TV? Because I want to know if you can see what... That's right. Malam itu, Brooke kembali akan berkencan dengan seorang pria ganteng bernama Mike. Brooke minta Mike menunggunya selagi dia bersiap. Padahal Brooke mau memanfaatkan Mike untuk buat Gary cemburu. Setelah beberapa lama menanti di kamar, Brooke keluar dan malah dapati Mike dan Gary jadi akrab. Bahkan Brooke terpaksa menunggu Mike selesaikan permainan bersama Gary. God, is that pretty? Yeah, I'm a judge. That's him going deep. That's him going. Work ethic. You. For victory! Yeah, it feels good to be a champion. Puas main, Mike bersiap jalan bareng Brooke. Dan kembali Gary mulai merasa patah hati, jadi dia berniat membalas perlakuan Brooke. Hey man, saddle up, it's time to rope in some town. Lucunya, sepanjang malam Mike asik membahas Gary yang dinilai asik. Saking muaknya sama Mike yang terus memuji Gary, Brooke putuskan turun dari taksi. Sebelum pergi, Mike minta sampaikan salamnya pada Gary. Agak lain kawan nih. Di rumah sendiri, Gary mengundang Lupus dan cabai-cabean untuk bermain poker. Dan taruhannya adalah yang kalah harus buka baju, sedangkan Brooke berakhir di rumah Eddie untuk curhat lagi. Singkat waktu, Brooke pulang dan dapati pemandangan yang benar-benar menghancurkan hatinya. Paginya Brooke dihubungi Regal, kemudian dia keluar untuk infokan pada Gary. Namun dia batalkan dan hanya meninggalkan pesan padanya. Rupanya rumah udah terjual dan mereka harus pindah dalam waktu 2 minggu. Lalu di galeri, seorang pria tampan dan kaya raya baru membeli sebuah lukisan.
Saat transaksi, pembeli bernama Carson ini mulai menebar pesona serta mengajak Brooke makan malam. Di luar dugaan, Brooke menolaknya dengan bilang dia udah punya pacar. Walau kecewa, namun Carson bisa mengerti. Sedangkan Chris heran kenapa Brooke malah menolaknya setelah apa yang Gary lakukan semalam. Brooke bilang itu terjadi juga karena salahnya yang memulai. Dan bagaimanapun dia masih menyimpan harapan untuk Gary. Sejak kejadian semalam, tensi antara Gary dan Brooke menurun. Mungkin karena sebentar lagi akan benar-benar berpisah membuat keduanya lebih kalem. Selain itu, Brooke mau coba perbaiki hubungan dengan menawari Gary untuk nonton konser bersama. Sebab dia tahu Gary sangat ingin menonton band tersebut. Gary berpikir sejenak sebelum akhirnya menerima tawaran itu dan akan menyusul di hari H. Sounds great. So I'll just leave your ticket at Wilco. Tibalah hari H, di mana Brooke menitipkan tiket Gary di konter. Setelah itu dia berdandan lalu membeli minum sebelum akhirnya masuk duluan sambil menunggu Gary. Lama ditunggu, Gary tidak juga muncul sehingga Brooke keluar memeriksanya dan ternyata Gary tidak datang. Pulang ke rumah, Gary datangi kamar Brooke untuk minta maaf karena nggak jadi datang. Dia berusaha menjelaskan yang terjadi. Baginya, Brooke yang meminta putus lalu berkencan dengan orang lain dan tiba-tiba mengajaknya ke konser membuat Gary merasa seperti pria cadangan. Dan sambil nangis, Brooke curahkan isi hatinya selama ini. Sejak pacaran, Brooke telah menjadi support system bagi Gary dan mengurusi rumah baginya. Tapi tidak pernah sekalipun dia merasa Gary menghargai semua pengorbanannya. Yang Gary sesali kenapa dia nggak coba sampaikan semua itu dengan caranya sekarang. Dari dulu Brooke selalu berharap Gary bisa membaca pikirannya. Namun apapun alibi Gary bagi Brooke itulah jati dirinya. Untuk itu dia minta Gary tinggalkan dia sendirian. I don't want to be near you right now. Please, shut the door. Seperti biasa, Gary datangi Johnny untuk curhat. Kali ini Johnny merasa Gary lah yang salah. Dia bilang kalau Gary terlalu egois dalam semua jenis hubungan. Gary jelas menyangkal tuduhan itu, namun Johnny tanya, kapan mereka berdua pernah lakukan sesuatu yang Gary tidak suka? Pertanyaan itu membuat Gary sadar kalau selama ini dia hanya peduli pada kesenangannya sendiri. Begitupun dengan Brooke yang harus selalu mengalah pada Gary demi menjaga hubungan mereka. Besoknya, Brooke datangi Marilyn yang lagi ngelukis bokong berondongnya. Kedatangan Brooke adalah untuk mengajukan resign karena ingin pergi healing. Marilyn keberatan hingga berikan dia cek kosong agar mau tinggal. Tapi Brooke menolak dan akan tetap pada pendiriannya. Terpaksa Marilyn ikhlaskan dan Brooke diperbolehkan kembali kapanpun dia mau. Brooke balik ke rumah bersama Carson. Alangkah kagetnya Brooke saat melihat rumah kembali rapi. Lebih kaget lagi waktu dia lihat Gary lagi siapkan makan malam romantis. Namun saat Gary lihat Brooke balik bersama Carson seketika hatinya hancur. Padahal dia siapkan makan malam itu untuk Brooke. Carson yang mendengar itu memilih keluar dan biarkan mereka bicara empat mata. Di momen ini akhirnya Gary membuang segala egonya untuk minta maaf atas perlakuannya pada Brooke selama ini. Dia juga ingin berubah agar bisa membahagiakan Brooke dengan mengikuti apa yang Brooke suka dan tidak lagi mementingkan kesenangannya sendiri. Semua ucapan Gary itu membuat Brooke tersenyum dan dia pun memberikan jawabannya, yakni, I love you. I've missed you so much. I'm sorry. I don't know what to say. I don't feel the same way. Anything left to give. Ya, semua perasaan udah tidak lagi sama bagi Brooke. Berminggu-minggu dia berharap Gary lakukan apa yang dia lakukan sekarang, tapi sayangnya semua udah terlambat. Gary yang tahu dirinya salah pun hanya bisa memberikannya ciuman terakhir sebelum akhirnya pergi dan merelakan Brooke bersama Carson. Brooke berusaha menjelaskan keadaan, namun Gary sudahi dan memaklumi keputusannya. Padahal Gary salah sangka. Kedatangan Carson ialah untuk membeli koleksi lukisan Brooke. Thank you for taking the time to show it to me, okay? Sure. Gary pergi ke kantornya. Tidak mau larut dalam kesedihan, dia pun mulai membenahi diri dengan membersihkan mejanya dan mengerjakan laporan tur Dennis. Paginya Dennis datang ke kantor dan dapati Gary masih mengerjakan laporan. Hal itu membuat Dennis takjub sekaligus senang karena akhirnya Gary bisa diandalkan.
Setelah meminta maaf pada abangnya, Gary pun berlalu pergi. Rumah telah kosong dan siap ditinggalkan. Sebelum itu, Gary dan Brooke bertemu untuk mengucapkan kata-kata perpisahan, kemudian mereka berpisah untuk kebaikan masing-masing. Chicago is called the second city because of a badge of honor to be called. Beberapa waktu berlalu, perusahaan Gary serta saudaranya berkembang dan telah memiliki tur laut sendiri. Brooke juga telah kembali ke Chicago dan asik berjalan di kota. Tanpa disangka, dia kembali bertemu Gary. Pertemuan itu membuat keduanya saling memuji atas perubahan yang terjadi pada diri mereka. Gak lupa mereka menanyai kabar serta bercerita mengenai perkembangan hidupnya. Kemudian dua orang yang dulu saling mencintai ini berpisah untuk menjalani hidup masing-masing sambil sesekali mencuri pandang. Tamat. Ya, kadang emang putus adalah jalan untuk menemukan versi terbaik dalam diri seseorang. Aku nggak terlalu ngerti gaya pacaran zaman sekarang yang kebanyakan itu kasus selingkuh sih. Tapi aku percaya konteks masalah putus itu masih seputar ego. Bagi aku sendiri, putus itu gimana pun salah dua pihak. Tapi kebanyakan orang pasti playing victim. Karena ego juga sih sebenarnya. Di adegan yang Gary nggak datang, kalau penontonnya cewek pasti nyalain Gary kan. Tapi sebagai cowok nih, dan aku yakin cowok yang nonton pasti ngerti kenapa dia nggak datang. I know exactly why he didn't show up. Putusnya hubungan mereka nggak sepenuhnya salah Gary. Jadi gini loh, cowok itu emang aneh dan jangan harapin cowok bisa menjaga hubungan. Kami itu bebal, semua harus diingetin. Apa yang cewek suka, apa yang cewek mau, dan lainnya itu harus disampaikan secara verbal. Bukan karena lupa, emang bebal aja. Dan fakta menariknya dari putus ini ya, kalau baru putus, cowok itu minggu-minggu awal tuh santai, cuek aja. Cewek kan nangis-nangis tuh, nangis darah, keluar dari hidung, dari mata, dari telinga darahnya itu. Tapi setelah lewat beberapa bulan ya, cowok mulai merasakan penderitaan loh. Kebalikan, cewek malah jadinya santai setelah beberapa bulan. Kalau nggak percaya coba tanya tuh mantan-mantan kalian, benar nggak aku bilang? Sebenarnya banyak yang pengen aku bahas tapi takut kepanjangan, jadi aku kembalikan ke kalian semua. Yang merasa kondisinya relate dari film ini kalau bisa belajar. Yang paling penting dari sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Dan cewek tolong jangan harapin cowok tuh bisa baca pikiran lah, nggak bakal bisa. Kami bukan cenayang. Dan untuk cowok ya saya sekali mengalah lah. Maksudnya gini loh, kita juga cowok tuh saya sekali harus mau lah diajak nongkrong bareng gengnya cewek-cewek itu. Saya sekali aja. Itu aja pesanku, sampai sini aja video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.